Salam tambang. Halo Manas, kembali lagi bersama saya Rifkan di podcast HMTP PP Bandung. Kali ini di samping saya sudah ada Pak Direktur PP Bandung, yaitu Pak Asep Rohman. Selamat siang Pak. Siang Mas Ivan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Ivan. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Siapakah Pak Asep atau bagaimana perjalanan kisah hidupnya? Mari kita tanyakan teman-teman. Tapi sebelum ke perjalanan hidup Pak, saya ingin bertanya. Ya. Sebenarnya Pak, background pendidikan Bapak itu apa sih Pak sebelum sampai menjadi seorang direktur? Oke. Saya dapat gelar sarjana di teknik geologi dari Universitas Pajajaran. Kemudian S2 dari teknik geologi di universitas yang sama Universitas Pajajaran. Nah, S3-nya jadi agak beda nih. Saya ngambil S3 di Curriculum Development di Universitas Pajajaran. Mantap sekali. Jadi saya agak grogi Pak. Ini di podcast ya, karena ketemu Pak Direktur. Nah, Pak, gimana sih Pak perjalanan Bapak dari mahasiswa dari S1 gitu sampai menjadi seorang direktur di Politeknik Energi dan Pertambangan ini Pak? Bagaimana sih Pak perjalanannya? Karir kali ya maksudnya. Ya, jadi setelah saya lulus geologi Unpad di 2001-2002, kemudian saya langsung bisa diterima bergabung di Kementerian SDM Mas Irfan. Sebelum ke PEP ini perjalanannya udah cukup panjang ya. Begitu masuk itu saya di Pusdikat Geologi dulu nih. Pusdikat Geologi itu dulu ada di Bandung, sekarang sudah gabung dengan PPSDM Geominerba, jadi Geologi Mineral dan Batubara digabung. Saya sempat juga melanglang buana ke Cepu. Jadi di sana ada politeknik lain selain PEP yang lebih dulu ada di Kementerian SDM. Saya sempat tugas di sana kurang lebih 2 tahun. Kemudian sebelum ke PEP saya sempat juga ditugaskan sebagai kepala balai di Tambang Bawah Tanah di Sawalunto, Sumatera Barat. Baru kemudian Februari lalu saya ditugaskan di sini sekaligus jadi dosen dan juga diberi amanah untuk mendapat penugasan lain menjadi direktur di PEP Bandung ini Mas. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih perjalanan dari Pak Asep sampai dengan direktur. Tapi saya bingung Pak, sebenarnya di jurusan geologi itu apa yang dibicarakan sih Pak? Masalah apa? Terus tantangan yang dihadapi pada saat geologi itu apa sih yang di lapangan Pak? Yang paling dasar? Geologi itu memang ya belajar bumi ya. Jadi anak-anak geologi itu ya anak-anak yang belajar bumi lebih baik dari anak-anak lain harusnya. Jadi dulu waktu saya kuliah di geologi Unpad itu juga ada penjurusan nih, ada ngambil kekhususan keahlian tertentu. Saya dulu ngambil geologi pertambangan. Di masa saya itu mungkin sekarang sudah berubah ya. Di masa saya itu ada geologi analisis cekungan yang biasanya itu arahnya ke teman-teman yang kerja di kemigas, ada ke geoteknik, ada yang geohidro, ada yang paleon. Saya ngambil ke tambang, ya saya lebih banyak ke tambang. Saya PKL juga dulu karena ngambil geologi tambang, saya ngambil PKL juga di industri tambang, di salah satu industri semen di Pulau Jawa ini. Ngambil plastik saya di
kita jalani ketika kita di lapangan, baik itu masuk ke sungai, masuk ke, bahkan harus ke gua, mungkin masuk ke hutan yang bisa jadi seperti saya dulu di Tanjung Enim ya, orang-orang daerah situnya sendiri bahkan nggak berani masuk daerah itu gitu, dengan alasan-alasan tertentu, entah itu ada apanya lah, ada apanya. Tapi kita sebagai geologis dengan tuntutan pekerjaan nggak ada tuh istilah begitu. Saya ya harus masuk aja meskipun jadi tanpa ditemani oleh penduduk setempat yang jadi guide gitu ya, jadi porter saya. Itu Mas Rifan. Jadi sangat menantang gitu ya Pak. Oh Maju. jelas nantang banget. Kayak menurut saya mungkin nggak jauh beda ya dengan teman-teman miners ya, di teman-teman yang tambang, dengan tantangannya sendiri juga di tambang pasti banyak ya. Intinya kita yang bekerja di dunia tambang ini berhadapan dengan alam, berhadapan dengan sumber daya alam ini memang nggak akan ada habisnya tantangannya, dan itu yang bikin itu menarik. Sangat seru sekali teman-teman. Ada nggak sih Pak satu pengalaman aja Pak yang sangat berkesan sekali selama menjadi geologis gitu Pak, yang sangat membekas gitu? Apa ya, mungkin yang paling menarik yang pernah saya alami dulu ya ketika eksplorasi itu, dulu saya pernah, tim saya itu pernah meninggalkan satu alat di satu titik ya. Ketika kita menyelesaikan satu trip gitu, satu perjalanan, kita meninggalkan satu alat di titik itu karena berpikir bahwa kita akan kembali lagi ke titik itu besok. Padahal ternyata setelah kita lihat rencana perjalanan kita itu, kita nggak harus lewat ke situ lagi, kita harus ke trip yang lain gitu. Tetapi qadarullah ya, jadi dengan kita menyimpan alat itu di situ, ternyata kita menemukan ada orang sedang memanjat pohon dengan kakinya yang sudah patah. Ternyata selidik punya selidik, si bapak itu, si laki-laki itu memanjat pohon karena dikejar oleh kerbau yang liar ya, dan akhirnya dia belum sempat sempurna memanjat pohon, kakinya yang masih menjuntai ke bawah itu dihajar, ditumbruk oleh kepala kerbau, yang pohonnya sendiri bisa dibayangkan ya, kaki itu berada di antara pohon dan kepala kerbau, dan si pohonnya sendiri sampai ada lekukan, patah, benar-benar patah. Jadi mungkin itulah cara alam memberikan pertolongan ya. Kita yang semula kita meninggalkan alat itu menyesal kenapa sih alat itu sampai ditinggalkan di situ, tapi ternyata tiba-tiba itu punya hikmah tersendiri gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi kami itu satu tim satu hari itu bukannya bekerja, tapi malah menggotong si bapak itu ke kampungnya, dan luar biasanya itu kaki patah kita sampai bisa melihat di akhir perjalanan saya melakukan eksplorasi, kita bisa melihat si kaki bapak itu sembuh seperti sedia kala. Itu buat kami, wah ini Indonesia nih, hebatnya Indonesia nih, dia nggak ke rumah sakit, nggak apa, kaki yang dihajar kerbau itu sembuh aja begitu. Jadi kita ya kadang, pesan saya ke teman-teman ya, ya kita harus namanya berkegiatan di alam bebas, di alam terbuka ini memang kita harus banyak hati-hatinya. Hal-hal yang terduga bisa saja terjadi ke kita, dan kitanya yang harus bersiap dengan apapun. Itu Mas Rifan. Nah, terus Pak, kata Bapak kan menjadi seorang geologis itu seru, menarik gitu, menantang gitu Pak. Terus kenapa Bapak memutuskan untuk menjadi seorang dosen Pak? Ya, apakah karena Bapak udah kurang menarik lagi nih menjadi geologis atau bagaimana Pak? Sebetulnya apapun yang menjadi pekerjaan saya sekarang, dari saya semenjak bekerja di Kementerian SDM itu semata-mata karena tugas Mas. Jadi saya nggak pernah menolak tugas, dan ketika pun saya harus ditugaskan jadi dosen, saya nggak pernah menolak penugasan pimpinan. Jadi itu tidak saja adalah pilihan saya, tetapi juga adalah penugasan pimpinan, dan saya harus sangat patuh terhadap tugas pimpinan. Pimpinan menugaskan saya menjadi dosen dan kemudian sekarang jadi direktur, itu sesuatu yang menjadi amanah buat saya, dan saya harus ikuti. Itu prinsip saya. Menariknya sekarang berubah Mas.
Menariknya sekarang saya harus berhadapan dengan Mas Rifkan, dengan teman-teman Mas Rifkan, harus menularkan pengalaman-pengalaman saya, ilmu-ilmu saya kepada teman-teman mahasiswa, yang itu menjadi tantangan yang tidak kalah serunya. Seperti sekarang kita bermain podcast, mungkin kalau saya tidak jadi dosen, kita nggak pernah nih melakukan podcast begini. Dan kegiatan lapangan nggak kurang tuh, menjadi dosen nggak kurang juga dengan kegiatan lapangan. Makin banyak mungkin kegiatan lapangan yang bisa saya ikuti bersama, dan bahkan sekarang tanggung jawabnya beda. Kalau dulu saya serunya itu mengambil data, kalau sekarang serunya saya harus memberikan data, memberikan informasi ke teman-teman tentang ilmu yang sedang dipelajari di alam. Apa yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki harus di-share ke semua mahasiswa yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi serunya nggak kurang tuh. Nggak kurang ya, malah bisa sebagai amal jariah juga ya Pak. Amin. Mengajarkan ilmu ya. Insya Allah. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi bukan berarti geologis itu nggak menarik gitu loh. Justru menarik gitu loh. Kita bisa mengembangkan ilmu kita untuk ditularkan ke orang lain gitu. Ya mungkin semua ilmu begitu ya. Semua ilmu begitu. Dan ilmu yang terbaik itu kan ilmu yang bisa ditularkan. Ilmu yang bermanfaat ya. Benar. Pak, bagaimana sih Pak Bapak sampai bisa menjadi direktur Pak? Bagaimana perjalanan kisahnya Pak? Kapan Bapak dilantik, kapan ini, dan bagaimana Pak? Sekali lagi kan harusnya seorang direktur itu di perguruan tinggi itu dilantik berdasarkan satu mekanisme yang sudah ditetapkan di statuta perguruan tinggi itu ya, termasuk juga di PEP. Tetapi statuta perguruan tinggi itu ya, pengecualian ketika pengangkatan direkturnya itu untuk yang pertama kali. Nah, kebetulan saya kan direktur yang pertama nih Mas. Jadi ada mekanisme yang pemilihan di senat dan sebagainya yang bisa dilompati, sehingga pimpinan itu bisa langsung menunjuk dan mengangkat direktur untuk yang periode yang pertama. Nah, kebetulan kan ini yang pertama, sayalah yang ditunjuk oleh pimpinan untuk mengemban amanat ini. Bukan saya nggak tahu ya pertimbangan pimpinan seperti apa, tapi saya yakin pimpinan punya pertimbangan yang tepat untuk itu. Dan mungkin juga bisa jadi sulit juga sebetulnya, karena di sini juga kan dosen-dosen di sini juga kan luar biasa hebat-hebat. Jadi luar biasa jago-jago, bahkan banyak yang lebih senior dibanding saya, lebih jago dibanding saya. Ini teman-teman di PEP ini beruntung banget deh pokoknya, karena dosen-dosennya hebat-hebat semua. Nggak hanya dari lulusan dalam negeri, luar negeri, nggak hanya S2, S3-nya banyak gitu. Tapi mungkin pimpinan punya pertimbangan lain sehingga sayalah yang diberikan amanat untuk itu Mas. Dan saya mulai menjadi direktur ini sejak awal Februari lalu Mas. Jadi mungkin umurnya belum 3 bulan ya, baru 2 bulanan deh kayaknya. Itu Mas Rifan. Ada nggak sih Pak kendala sebagai direktur yang pertama nih di Politeknik Negeri Pertambangan, apalagi ditambah COVID Pak pada saat Bapak menjadi direktur? Ada apa sih kendalanya Pak? Menjadi yang pertama itu kadang pasti punya tantangan sendiri ya Mas Rifan. Apalagi kita harus membangun sesuatu yang ya bisa dibilang ini kan PEP ini organisasi baru ya. Membangun organisasi baru itu kan tantangannya banyak kurang di sini, kita kerjakan di sini ternyata di sini juga kurang, banyak yang belum lengkap dan sebagainya, sehingga energi kita memang berfokus pada penataan organisasi dulu nih. Jadi luar biasa kita lagi kerja keras, termasuk kita lagi kerja keras untuk bisa mencapai akreditasi yang pertama, karena PEP ini mendapatkan tanggung jawab juga secara organisasi sebagai perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan akreditasi yang pertamanya nanti bulan Juli. Kita kan dalam proses akreditasi. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, PEP akreditasinya apa? Kita belum punya akreditasi. Kenapa belum punya? Karena memang aturan di Kemendikbudnya seperti itu. Kita sudah mendapatkan akreditasi minimum untuk bisa berdiri, untuk bisa membuka program studi, tetapi kita belum punya status akreditasinya. Kita diberi waktu 2 tahun sejak pendirian. Jadi 2021 inilah tahun terakhir kita harus segera mengajukan akreditasi, dan kita sedang kerja keras untuk itu. Nah, itu tantangannya yang luar biasa menurut saya. Di samping juga saya dan teman-teman dosen semua sedang menata
kurikulum kembali supaya teman-teman juga makin siap nanti masuk ke dunia kerja, mengembangkan bagaimana sarana prasarana yang luar biasa. Saya berani bertaruh nih, berani saingan deh dengan kampus manapun gitu. Kita punya alat-alat yang luar biasa di tambang, di geologi, di metalurgi. Kita punya lingkungan yang nyaman banget. Mana ada kampus yang nyaman gini, bisa duduk-duduk santai gitu. Ke kota deket tapi lingkungannya asli kayak gini kan, apalagi di kota Bandung yang terkenal kota yang nyaman gitu. Mau jalan-jalan kemana aja deket-deket semua, kulinernya banyak. Tapi itu juga sebenarnya jadi tantangan sendiri nih. Jangan-jangan nanti mahasiswa saya hobinya cuma jalan-jalan doang nih di Bandung, bukan jadi belajar. Nah, kondisi pandemik ini jadi menurut saya bukan tantangan saya saja, bukan jadi kendala buat saya saja, buat PEP saja, tetapi saya rasa ini menjadi tantangan dan kendala buat semua orang, Mas Rifan. Siapa sih yang nggak terkena dampak dari COVID? Saya rasa semua pasti terkena dampak. Meskipun mungkin beberapa ada yang terkena dampaknya secara positif nih. Saya yakin ada juga yang mendapatkan hikmah dari kejadian COVID ini, tapi kan nggak banyak. Dan itu juga semua juga tentu inilah nggak terlalu signifikan. Tetapi dampak negatifnya pasti banyak banget. Kita jadi nggak bisa melakukan kegiatan belajar secara tatap muka. Teman-teman yang harusnya prakteknya banyak malah jadi prakteknya sedikit. Harusnya prakteknya tatap muka jadi prakteknya online. Apa sih yang bisa didapatkan dari praktek online? Susah gitu. Masa iya alat bor harus dikirimkan ke semua mahasiswa di rumahnya masing kemudian mencoba, kan nggak mungkin. Sementara kita mau praktek juga sulit untuk kita masih dalam proses beradaptasi nih. Jadi kendalanya ya luar biasa ya menurut saya, dan kita semua saya yakin masih belum punya gambaran juga kapan nih COVID akan selesai. Dan di satu sisi teman-teman juga yang terutama yang tingkat 2 ya di semua prodi di PEP ini kan akan menghadapi satu periode magang. Ini salah satu tantangan lagi nih, karena kitanya siap untuk magang tapi perusahaannya yang nggak siap. Jadi kita sudah melakukan penjajakan ke banyak perusahaan untuk bisa memfasilitasi teman-teman melakukan magang, tapi beberapa perusahaan memang masih belum siap untuk menerima kedatangan kita magang karena faktor ya kebijakan mereka masing-masing menyikapi dari kejadian COVID ini, Mas. Begitu, Mas Irfan. Jadi walaupun kampus baru tetapi fasilitas semua mendukung ya, oh Pak? Ya fasilitas silakan lah, nanti suatu saat ya saya menghimbau teman-teman yang dari himpunan tambang ini melakukan podcast sambil lihat-lihat sarana prasarana kita deh, masuk ke lab vlog ya Pak, vlog ya, mau vlog kayak mau apa, mau TikTok apapun, lihat nih ini nih fasilitas labnya kita nih, ini fasilitasnya alat bor kita punya forklift dan sebagainya. Kita juga kan punya kampus 8. Jadi keuntungannya PEP ini kan karena kita berada di lingkungan Kementerian SDM, di bawah Kementerian SDM, kita dengan sangat mudah dan leluasa untuk bisa menggunakan aset-aset Kementerian SDM. Lab-lab yang ada di unit-unit lain, di kantor-kantor lain, selama itu masih di bawah Kementerian SDM, kita bisa gunakan dengan mudah gitu, tidak sulit. Kemudian industri-industri juga kita bisa masuki dengan kita berkoordinasi dengan mereka, dan tentunya juga dipayungi oleh kerjasama yang sekarang kita coba bina gitu. Termasuk kita juga koordinasi dengan direktur jenderal, Mas. Direktur Jenderal Minerba kan menjadi salah satu counterpart kita yang membantu kita luar biasa untuk bisa melakukan kegiatan magang dan sebagainya. Itu, Mas Irfan. Wah, luar biasa teman-teman. Saya jadi bangga sebagai mahasiswa ya. Jadi sebelumnya jangan-jangan nggak bangga. Jadi seperti itu, Pak. Terus untuk target dalam waktu dekat apa sih, Pak, yang sedang direncanakan gitu, yang wah gitu? Seperti tadi saya sampaikan bahwa target terdekat saya ya akreditasi. Jadi kita di PEP ini punya beberapa agenda besar ya di tahun ini. Jadi yang pertama ada akreditasi, ada penerimaan mahasiswa baru, dan kemudian ada magang. Ini 3 kegiatan besar yang kita harus
berikan effort terbesar kita, terbaik kita. Jadi untuk magang kita akan habis-habisan di situ, untuk penerimaan mahasiswa baru juga kita akan habis-habisan effort kita di situ, dan terlebih untuk akreditasi. Jadi untuk saat ini, untuk 2021 ini, 3 agenda inilah yang menjadi target utama saya dan teman-teman tentunya. Setelah itu kita punya banyak mimpi. Jadi meskipun tadi saya sudah sampaikan kita alatnya bagus nih, tapi kita masih merasa belum cukup. Sistem kita masih belum terbangun dengan baik nih. Nanti kita berharap semua itu sudah paperless, Mas. Banyak kampus-kampus yang sudah jalan lebih dulu, udah menggunakan evaluasi, monitoring, semua itu udah by Android gitu ya. Udah sistemnya udah sangat terintegrasi dengan baik. Nah, kita akan menuju ke sana juga. Kita, kalau Mas Rifkan lihat kan, perpustakaan kita kecil banget. Kenapa kecil banget? Karena memang sengaja dibuat kecil. Oh, sengaja Pak? Sengaja dibuat kecil karena kita pengen bikin e-library gitu ya. Perpustakaan yang basisnya basis elektronik. Kita nggak pengen punya banyak-banyak koleksi buku hard copy, tapi kita punya akses untuk bisa mengakses jurnal-jurnal ilmiah, jurnal buku-buku yang terbaru tetapi secara elektronik. Oh, udah modern sekali ya Pak. Jadi kita nggak perlu ada meja banyak-banyak, orang bisa mengakses di lingkungan kampus dengan diberikan aksesnya seperti apa gitu. Nanti tinggal mengakses masing-masing dimanapun dia mau duduk, termasuk di sini dengan jarak sekitar 40 meter dari perpustakaan, dengan kualitas internet yang memadai. Ke depan akan seperti itu. Nanti magang juga gini, karena magang mudah-mudahan akan bisa dilaksanakan di Agustus. Ini saya sekarang sedang coba kembangkan satu aplikasi untuk kontrol magang, sehingga teman-teman yang magang itu kita bisa kontrol dari sini, lagi ngapain sih, ngerjain apa aja, reportnya langsung ke detect gitu, langsung ketahuan, dan kemudian semua report itu akan menjadi database kita. Mas Devan punya database sedemikian apa yang dilakukan di tempat magangnya, sehingga itu yang akan muncul di surat keterangan pendamping ijazah. Jadi SKPI Mas Rifkan itu akan berbeda dengan SKPI yang teman-teman yang lain, meskipun sama-sama tambang. Kita berharapnya akan bisa seperti itu. Jadi ketika melamar pekerjaan, Mas Rifkan nggak usah susah-susah bikin CV. Jadi di situ tuh udah kelihatan kompetensi apa sih yang Mas Rifkan punya dari hasil magang itu. Kita akan coba kembangkan begitu. Ini mimpi-mimpi besarnya banyak Mas dengan teman-teman. Tentunya Pak, mudah nggak pertanyaannya? Sulit Pak, sangat sulit. Apalagi terlebih saya sebenarnya malu ya menyebutkan bahwa kita ini masih baru, masih bayi, masih merangkak. Saya malu menyebutkan itu. Tetapi memang kondisinya seperti itu. Kita kondisinya SDM-nya sangat sedikit. Coba lihat aja Mas Rifkan, dibanding kampus-kampus lain, orang pegawainya kan banyak banget ya. Di kita kan sedikit. Tapi dengan sedikitnya itu, dengan organisasi yang ramping ini, mudah-mudahan apa yang semua kita cita-citakan bisa tercapai Mas Rifkan. Seperti itu teman-teman. Nah, sebagai penutup Pak, ada nggak sih pesan dan kesan kalau bisa Pak kepada mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan, khususnya di prodi mahasiswa Teknologi Pertambangan Pak? Sebagai seorang geologis, kemudian sebagai seorang dosen juga, sebagai guru Pak, ada nggak sih Pak? Saya sih selalu berprinsipnya nggak pernah menolak tugas. Dari dulu saya nggak pernah menolak tugas. Nah itu juga yang pengen saya coba sharing ke teman-teman gitu. Lakukan apapun yang bisa dilakukan. Kata-kata bisa itu bukan ketika ditawari pekerjaan, ditawari tugas itu berpikir saya bisa nggak ya? Oh ini mah nggak bisa. Bukan begitu. Tetapi kita memang harus nyoba dulu gitu. Akan ada saat dimana kita akan menerima satu tugas itu untuk pertama kalinya. Contoh misalnya sekarang Mas Rifkan duduk bersama saya, mungkin ini menjadi tugas pertama Mas Rifkan sebagai MC. Tapi ke depan itu akan banyak momen-momen yang Mas Rifkan akan mengalami, diberikan tugas-tugas yang pertama sekali. Ini pertama nih, belum pernah dilakukan. Ambil, saran saya ambil. Itu yang saya lakukan sejak dulu. Ketika diberikan sesuatu, saya tuh selalu
selalu akan bilang saya bisa. Dan alhamdulillah bisa. Karena kalau kita menyatakan di awal itu bisa, itu seluruh tubuh kita tuh akan mendukung ucapan kita bisa kita. Tangan kita itu jadi bisa, otak kita tuh udah diciptakan luar Mindset biasa. ya, Pak? Iya, Mindset. mindset. Otak kita tuh udah diciptakan luar biasa nih. Kapasitasnya tuh udah, kan sering ya mendengar kita hasil penelitian kapasitas kita tuh baru berapa sih. Jadi yang kepake tuh masih bisa banyak gitu. Buktinya sekarang, dulu kita belum familiar dengan HP, sekarang kita sangat nyaman pakai HP. Kamera canggih, kita nyaman pakai kamera canggih. Jadi apapun tuh akan gampang dan mudah diserap oleh kita. Jadi pesan saya, terima apapun yang diberikan, tugas apapun yang diberikan, terima. Karena nggak mungkin yang memberikan tugas pun memberikan tugas yang nggak bisa kita lakukan. Apalagi yang sifat-sifatnya, kalau manusia lain saja bisa melakukan itu, kita harus yakin kita sebagai sesama manusia kita juga bisa melakukan itu, Mas. Menarik sekali ya Pak ya. Nah jadi teman-teman, begitulah sedikit cuil saja ya Pak ya, itu kisah perjalanan hidup dari Pak Asep ya Pak. Sebenarnya masih banyak yang diceritakan. Siap. Tapi mungkin karena waktu teman-teman ya. Jadi seperti itu Pak. Ada nggak sih Pak kata-kata penutup gitu Pak? Kata-kata singkat saja Pak untuk teman-teman. Ya selain yang tadi saya sampaikan, terima tugas apapun yang diberikan, jadikan itu tantangan. Dan yang berikutnya optimis, Mas. Optimis, berdoa, dan satu lagi, nurut sama orang tua. Yang penting kuncinya ada di orang tua ya Pak. Benar, Mas, benar. Keriduan orang tua itu keriduan Allah. Betul. Mantap sekali. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Pak, ini ada sedikit Pak Siap. penghargaan dari kami karena telah mengikuti acara himpunan Siap. banget. Terima kasih Mas Rifka, terima kasih HMTP PEP Bandung, terima kasih sekali lagi. Sekian teman-teman, podcast kita kali ini dengan orang yang sangat luar biasa di samping saya. Oke teman-teman, see you on next podcast. Oke. Sekian dari saya. Salam tambang, hidup tambang, jaya HMTP. Terima kasih Mas Rifka. Terima kasih teman-teman. Sekian. Selamat siang.